wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfidi Aliatisaro dengan NIM 30524060. Saya dari program studi Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Di sini saya akan menjelaskan sejarah peradaban Islam dari materi pertama sampai materi 6 dengan keyword-keyword yang saya ambil. Langsung saja ke pembahasan. Keyword pertama yaitu sistem kepercayaan bangsa Arab pra-Islam. Sistem kepercayaan bangsa Arab pra-Islam yang dikenal juga sebagai zaman jahiliyah ditandai oleh politisme dan animisme. Masyarakat Arab pada waktu itu banyak yang menyembah dewa yang seringkali terhubung dengan aspek alam seperti dewa-dewa yang mewakili bulan, matahari, dan bintang. Ka'bah mereka menjadi pusat penyembahan di mana berbagai suku Arab datang untuk melakukan ibadah dan ritualnya di sana. Mereka juga mempercayai adanya roh yang menguasai tempat-tempat tertentu, seperti pohon dan batu. Praktek keagamaan ini seringkali melibatkan pengorbanan hewan dan upacara ritual. Selain kepercayaan terhadap penyembahan berhala, ada kepercayaan lain yang berkembang di Mekah, yaitu yang pertama, penyembahan malaikat. Sebagian masyarakat Arab menyembah dan menuhankan malaikat, dan bahkan sebagian masyarakat Arab beranggapan bahwa malaikat adalah putri Tuhan. Yang kedua, menyembah jin, ruh, dan setan. Sebagian masyarakat Arab menyembah jin, setan, dan ruh leluhur mereka. Mereka mengadakan sesajian berupa kurban binatang sebagai bahan sajian agar mereka terhindar dari bencana dan bahaya. Selanjutnya, keyword kedua, strategi dakwah Rasulullah periode Mekah dan Madinah. Peradaban Islam pada masa Rasulullah SAW terdapat dua periode. Periode yang pertama adalah periode Mekah. Pada fase ini, Nabi Muhammad SAW tidak menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang nabi, namun beliau menunjukkan jiwa kepemimpinannya. Dengan jiwa kepemimpinannya, beliau menggunakan strategi politik. Ada 3 cara dalam dakwahnya. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi atau diam-diaman. Dakwah ini berjalan selama 3 tahun. Orang yang pertama kali menerima dakwahnya adalah keluarganya sendiri dan sahabatnya. Yang kedua, ada dakwah secara terbuka. Nabi mulai mengajak segenap masyarakat untuk masuk Islam secara terang-terangan. Semakin bertambahnya jumlah pengikut Nabi, semakin keras tantangannya yang dilancarkan oleh kaum kafir Quraisy. Yang ketiga, ada dakwah di luar Mekah. Rasulullah memerintah kaumnya untuk hijrah ke tanah Habasyah. Utsman sebagai pemimpin memberangkatkan kaum Nabi sebanyak 12 laki-laki dan 8 perempuan ke tanah Habasyah. Periode yang kedua yaitu periode Madinah. Terdapat 4 strategi yang dilakukan Rasulullah SAW di Madinah. Yang pertama yaitu pembangunan masjid. Merupakan strategi dakwah pertama yang dilakukan Rasulullah karena masjid memiliki peran penting dalam sejarah Islam. Strategi kedua yaitu membangun ukhuwah Islamiyah, yaitu mempersatukan kaum Ansor dan Muhajirin. Strategi ketiga yaitu melakukan perjanjian dengan kaum Yahudi. Strategi keempat adalah membangun pasar guna sebagai mata pencarian rakyat. Keyword ketiga, Perang Riddah. Perang Riddah atau perang melawan kemurtadan adalah serangkaian operasi militer antara pasukan Khulafaur Rasyidin dan suku-suku Arab pembangkang. Perang ini terjadi di wilayah lain di Arabia termasuk di Bahrain. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq terjadi perang Riddah karena banyak suku Arab yang murtad atau kembali menjadi kafir. Perang Riddah terjadi pada tahun 632 sampai 633 Masehi setelah Nabi Muhammad wafat. Selain itu, ada pula umat Islam yang tetap memeluk agamanya tetapi menolak untuk membayar zakat. Perang ini dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq, seorang pemimpin umat Islam yang mengatasi kemurtadan bangsa Arab dengan cara perang Riddah. Perang ini terjadi 3 kali berturut-turut dan kaum muslimin selalu mendapatkan kemenangan dalam melawan kaum yang murtad, walaupun banyak dari kaum muslimin yang meninggal. Setelah perang Riddah selesai, akhirnya kaum muslimin kembali bersatu dan pembayaran zakat tidak lagi terpisahkan. Selanjutnya, keyword keempat, Perang Jamal. Perang Jamal merupakan perang yang terjadi antara
Khalifah Ali melawan dengan Aisyah pada tahun 36 Hijriah atau 657 Masehi. Perang ini berlangsung tidak sampai sehari. Perang ini berasal dari perbedaan pendapat antara Sayyidina Ali, Muawiyah, Zubair, Tolhah, dan Aisyah dalam menyelesaikan kasus pembunuhan Utsman bin Affan. Selain itu, perang ini disebabkan oleh fitnah terselubung yang dilancarkan oleh para provokator. Perang Jamal disebut juga perang unta yang terjadi antara kaum muslimin untuk pertama kalinya. Disebut dengan perang unta karena pada saat itu prajurit di medan perang banyak yang mengendarai hewan unta. Selain disebut perang unta, perang Jamal disebut juga perang Basrah karena terjadi di Basrah, Irak. Latar belakang terjadinya perang Jamal. Pada saat itu, Ali bin Abi Thalib menggantikan khalifah, dituntut untuk mengusut pembunuhan yang terjadi pada Utsman bin Affan, Tolhah bin Ubaidillah, dan Zubair bin Awam yang mulanya berbaiat kepada pemerintahan Ali bin Abi Thalib, dan Aisyah yang dikenal mempunyai analisis yang tajam terhadap teks-teks keagamaan, menuntut hal yang sama seperti Muawiyah, supaya Ali mengusut pembunuhan yang terjadi pada Utsman bin Affan dan Tolhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam yang pada saat itu berada di Madinah meminta izin kepada Ali bin Abi Thalib untuk pergi ke Mekah dalam rangka menunaikan ibadah umroh. Namun setelah tiba di Mekah, mereka bertemu dengan Aisyah dan mereka bersepakat untuk sama-sama menuntut Ali agar menyusut dan menghukum para pembunuh Utsman bin Affan. Dan setelah itu terjadilah perang Jamal antara Sayyidina Ali, Tolhah, Zubair, dan Aisyah. Setelah beberapa jam berperang, ada banyak korban yang berjatuhan dan Tolhah mendapatkan serangan anak panah di kakinya sehingga membuat dia kekurangan banyak darah dan akhirnya Tolhah meninggal. Dan Zubair keluar dari medan perang sebelum perang selesai. Ia menyesali segala perbuatannya. Setelah perang selesai, ia melarikan diri dan kembali ke Madinah. Namun, Amr bin Junud mengetahui bahwa Zubair melarikan diri. Akhirnya, Amr mengikuti Zubair ke Madinah. Namun, di tengah perjalanan, Amr membunuh Zubair. Keadaan terakhir Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah segera turun dari untanya dan dibuatkan tenda di sekitar tempat peperangan itu. Akhirnya setelah beberapa hari tinggal di Basrah, Sayyidah Aisyah kembali ke Madinah bersama Sayyidah Ali. Setiap mengingat kejadian di Basrah, Sayyidah Aisyah selalu menyesali dengan perbuatannya. Keyword kelima, pemerintahan Daulah Umayyah. Sistem pemerintahan Daulah Umayyah. Muawiyah bin Abu Sufyan adalah khalifah pertama dinasti Umayyah. Ia memindahkan ibu kota negara dari Madinah ke Damaskus. Setelah itu, ia juga mengganti sistem pemerintahan dari yang tadinya khalifah menjadi mamlakat atau kerajaan. Pada masa kepemimpinannya, beliau telah menandai beberapa perubahan prinsip dan corak baru dalam pemerintahan Islam. Salah satunya yaitu menerapkan bentuk pemerintahan dinasti atau monarki di mana pemimpin kekhalifahan diwariskan secara turun-temurun. Sistem monarki sendiri tidak pernah digunakan oleh pemimpin umat Islam sebelumnya. Pada masa Khulafaur Rasyidin, pemilihan pemimpin dilakukan secara demokratis melalui musyawarah. Sebelum Muawiyah bin Abu Sufyan meninggal, beliau telah mengangkat putranya Yazid bin Muawiyah sebagai putra mahkota. Oleh karena itu, setelah beliau meninggal, secara otomatis kepemimpinannya diambil alih oleh anaknya. Penerapan bentuk kepemimpinan ini sebenarnya melanggar salah satu kesepakatan Muawiyah dengan Hasan bin Ali. Syarat yang diajukan Hasan yaitu setelah kepemimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan, pemilihan khalifah harus dilakukan dengan cara musyawarah oleh umat muslim. Namun, agar putranya dapat memimpin kelak, Muawiyah melakukan berbagai pendekatan kepada para pemuka agama hingga seluruh lapisan masyarakat. Ia bahkan mendekati para penentang keputusannya satu persatu agar bisa menerima pencalonan anaknya.
Meskipun banyak yang menentang akan keputusan tersebut, namun kekhalifahan dinasti Umayyah di Damaskus dapat berdiri selama 90 tahun dengan sistem monarki atau turun-temurun tersebut. Dan keyword terakhir adalah pengembangan ilmu. Pengembangan ilmu. Pada masa dinasti Abbasiyah, terjadi pengembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat. Faktor-faktor utama yang mendukung perkembangan ini antara lain: yang pertama, pusat ilmu pengetahuan. Baghdad sebagai ibu kota Abbasiyah menjadi pusat intelektual dunia Islam. Di sana berdiri Bait al-Hikmah atau rumah kebijaksanaan yang berfungsi sebagai perpustakaan dan pusat penerjemahan karya-karya Yunani, Persia, dan India. Yang kedua, penerjemahan dan integrasi. Para ilmuwan Abbasiyah menerjemahkan dan mengembangkan teks-teks klasik dari berbagai kebudayaan yang memungkinkan penyebaran pengetahuan di bidang matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Yang ketiga, seni dan arsitektur. Selain ilmu pengetahuan, Abbasiyah juga dikenal dalam seni dan arsitekturnya dengan konstruksi masjid dan istana yang megah serta pengembangan kaligrafi. Secara keseluruhan, masa dinasti Abbasiyah merupakan periode keemasan yang sangat penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya yang mempengaruhi peradaban selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.